Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai eh, penyampaian materi untuk saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk penyampaian materi saat ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 8. Sampaikan, saya adalah Muhammad Rafiq Hardika dari SMP Negeri 3 Kampak. Kita mulai untuk materi yang pertama kita tentang mendalami iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dan membenarkan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi beriman kepada seluruh kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu yang pertama Taurat, Zabur, Injil, dan suhuf-suhuf yang lain. Jadi iman itu adalah meyakini dan membenarkan. Selain kita yakin bahwa Allah sudah menurunkan beberapa kitab, tapi kita juga membenarkan kitab-kitab terdahulu itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah dan itu juga benar. Jadi kita nggak boleh fanatik salah satu kitab, tetapi kita juga harus meyakini bahwa kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pelengkap, penyempurna dari kitab-kitab yang lain. Yang saat ini kita sudah sering membaca, memahami, dan bisa mengamalkan adalah kitab Al-Quran, yang mana kitab itu adalah kitab terakhir. Gak ada kitab-kitab setelah kitab Al-Quran. Adapun Nabi yang menerima wahyu berupa suhuf, yaitu yang pertama Nabi Adam alaihissalam, Nabi Syed alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam. Lanjut, isi pokok kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyangkut semua kitab, tidak fanatik satu kitab. Jadi semua kitab itu memiliki isi pokok yang sama, hampir sama. Itu isi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi dan rasul menyangkut beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1 atau A, akidah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kitab yang diturunkan Allah adalah tentang akidah atau mengesahkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua atau yang B, syariat, ketentuan dalam kehidupan berupa perintah dan larangan bagi umat manusia. Jadi di situ, di dalamnya itu ada ketentuan-ketentuan Allah yang berupa perintah-perintah yang harus dijalankan dan larangan-larangan yang harus kita hindari, gitu. Yang ketiga atau yang C, itu adalah akhlak, cara bersikap, berperilaku, bertindak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kepada sesama. Ini perlu digarisbawahi, nggak cuma kepada Allah, nggak cuma kepada Allah kita harus bersikap memiliki akhlakul karimah, akhlak yang baik, tapi kepada sesama manusia dan semua makhluk hidup sebenarnya itu. Jadi kita harus memiliki sikap atau berperilaku, bertindak yang baik. Yang keempat atau yang D, janji pahala dan ancaman siksa kepada umat manusia. Jadi yang bisa bersikap yang baik, melaksanakan perintah-perintah Allah sudah berjanji kepada semuanya manusia bahwa akan diberikan pahala hadiah. Hadiahnya adalah pahala.
Dan siapa yang melaksanakan dosa atau yang melanggar atau yang melaksanakan perintah-perintah yang melaksanakan larangan-larangan Allah, ya, melaksanakan larangan-larangan Allah, itu adalah ancaman siksa di akhirat kepada manusia. Jadi semua kitab itu sama, ada perintah dan ada larangan. Yang menjalankan perintah itu mendapatkan pahala, dan yang melaksanakan larangan-larangannya itu mendapatkan siksa atau dosa dan siksa. Yang kelima adalah kisah umat terdahulu dan informasi tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Jadi kitab-kitab terdahulu atau kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran, bahkan sampai Al-Quran pun, itu adalah menceritakan umat-umat terdahulu, umat yang kita nggak pernah melihat, yang belum pernah melihat, tapi kita juga yakin bahwa umat-umat terdahulu itu seperti apa. Itu sudah ada ceritanya, ada kisah-kisahnya di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan tentang ilmu yang perlu dikembangkan oleh manusia. Jadi kitab-kitab itu selalu ada perkembangan. Zaman itu selalu ada perkembangan yang itu sudah diceritakan atau yang sudah dikisahkan di dalam Al-Quran. Jadi informasi tentang ilmu itu selalu harus dikembangkan oleh manusia. Tidak boleh statement berhenti di situ. Jadi semuanya itu harus dikembangkan, ditambah itu di Al-Quran sudah banyak sekali terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang sebenarnya banyak, tapi kita belum, sebagian kita lah, itu belum menguasai isi kandungan di dalam ayat-ayat atau kitab-kitab Allah. Yang terakhir salah satunya adalah Al-Quran. Lanjut untuk selanjutnya kitab. Nah, ini tadi ada kitab-kitab Allah yang diturunkan melalui para nabi dan rasulnya. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan atau diwahyukan itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam, ya. Di antaranya itu adalah satu, mengakui keesaan Allah, ya, jelas semua sudah disampaikan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di dalam kitab Taurat. Yang kedua adalah larangan menyembelih patung, larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diserupai dengan makhluk. Jelas semua kitab, dan ini salah satu kitab Taurat, itu larangan menyembah patung. Karena apa? Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun. Seperti apa? Allah ki piye? Allah ki gimana? Itu enggak bisa menceritakan atau menyerupakan. Yang ketiga, larangan menyebut Allah SWT dengan sia-sia. Enggak boleh mengejek, intinya itu mengejek, memanggil yang jelek, itu enggak boleh. Ya Allah gitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu aja. Intinya enggak boleh dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang selanjutnya adalah memuliakan hari Sabtu. Kitab Taurat itu hari Sabtu hari yang mulia daripada hari-hari yang lain. Itu di dalam kitab Taurat. Menghormati ayah dan ibu. Nah, pasti kita. Nah, di dalam kitab Taurat pun juga ada perintah menghormati ayah dan ibu, pasti. Selanjutnya adalah larangan membunuh sesama manusia. Kita nggak boleh saling membunuh sesama manusia, siapapun dan apapun agamanya, itu larangan, nggak boleh, kecuali ada darurat, ada agama kita dirusak atau seperti apa. Nah, atau ya intinya kita nggak boleh membunuh sesama manusia. Selanjutnya adalah larangan berzina. Jelas berzina
berhubungan tanpa muhrim, berhubungan dengan tanpa muhrim ya, itu dilarang oleh Allah dan sudah dijelaskan di dalam kitab Taurat. Yang kedelapan adalah larangan mencuri, mengambil bukan milik kita, itu dilarang di dalam kitab Taurat. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang berdusta, saksi sing ngapusi, sing berbohong, itu dilarang. Jadi ketika kita menjadi saksi, kita harus bicara jujur apa adanya, nggak boleh mengada-ngada, nggak boleh berbohong, intinya itu. Yang ke-10 adalah larangan memiliki keinginan untuk menguasai hak orang lain. Orang lain punya, kita berusaha gimana kita bisa mendapatkannya, kita mengambil dengan cara apapun biar dapat, itu tidak boleh di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Selanjutnya kitab Zabur yang diturunkan, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur tidak mengandung hukum-hukum atau syariat yang baru, karena Nabi Daud alaihi salam mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang suci. Kitab Zabur terdiri dari 150 surat, berisi nasihat, kata-kata hikmah, dan puji-pujian. Jadi kitab Zabur itu mengandung hukum syariat yang baru, ya, mengikuti syariat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa. Itu hampir menyerupai, hampir sama, tetapi ada perubahan yang baru. Untuk selanjutnya kitab Injil yang ketiga ini, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil, di dalam kitab Injil berisi ajaran yang mana yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah mengesahkan, mengembalikan keimanan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu cuma satu, gak ada Tuhan yang lain. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Jadi kitab sebelumnya itu benar, ya, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi kitab-kitab sebelumnya itu tidak disalahkan, intinya itu. Yang ketiga, menghapus hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ketika mohon maaf ini ketika kita bahas yang nomor poin 3, itu kita harus menguasai dulu kitab-kitab sebelumnya, isinya apa, di dalamnya apa, tafsirnya gimana. Nah, yang intinya kita itu apa, di dalam kitab Injil itu menghapus hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena tiap kitab itu ditentukan dengan waktu yang sangat lama. Selanjutnya adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab Injil sudah disampaikan bahwa bakal ada nabi lagi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lanjut, nah, ini yang terakhir, kitab yang diturunkan Allah yang terakhir, dan tidak ada lagi kitab-kitab yang diturunkan setelah kitab ini, kitab Al-Quranul Karim. Nggak ada kitab lagi yang mengatasnamakan ini kitab yang selanjutnya ini setelah kitab Al-Quran. Nggak ada. Kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir, yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Nggak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi nggak ada yang mengatasnamakan saya adalah nabi yang terakhir, saya membawa kitab yang ini, nggak ada. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang sampai saat ini kita baca bersama-sama, yang diamalkan secara bersama-sama, pelengkap dari
semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Al-Qur'an adalah kitab terakhir, stop, dan di dalamnya adalah sangat lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Adapun isi pokok Al-Qur'an yaitu akidah, keimanan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, dan seterusnya. Nah, di dalam Al-Quran sudah disebutkan akidah, keimanan, kembali iman kita, ya, keyakinan kita, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan itu. Yang selanjutnya adalah ibadah dan muamalah, ya, beribadah, ya, beribadah sudah lengkap di situ, mulai sholat, apa lengkap, gimana kita berbuat, ya itu. Selanjutnya adalah syariah, hukum. Di dalam Al-Quran sudah banyak hukum-hukum yang dijelaskan di dalam itu, ya. Nggak ada yang tidak mungkin ketika kita melanggar hukum-hukum itu yang nggak akan ada hukumannya. Ketika kita melaksanakan kebaikan dapat pahala, ketika kita membuat kejelekan mendapat hukuman dari Allah, dosa. Hukumannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah akhlak, budi pekerti, akhlak kita, tata krama. Itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan gimana kita berbakti kepada orang tua dan kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada alam. Nah, akhlak kita gimana? Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu karena apa? Al-Quran itu pelengkap. Al-Quran itu kunci jawabannya. Yang misalnya ada tarikh, sejarah. Di dalam Al-Quran juga disampaikan sejarah-sejarah terdahulu seperti apa, Nabi Muhammad itu seperti apa, menurunkan wahyu Al-Quran itu gimana. Sudah banyak sekali di situ. Dan banyak sekali sejarah yang ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya dasar-dasar ilmu pengetahuan. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan ilmu pengetahuan itu ada di dalam Al-Quran ketika, nah ini tanda kutip, ketika kita mau membaca, mau memahami, mau menafsirkan isi-isi atau ayat-ayat di dalam Al-Quran, kita pasti tahu semuanya. Kita panas, gimana obatnya, itu sebenarnya ada di Al-Quran. Cuma kita tidak bisa karena kita tidak memahami, tidak menafsirkan, tidak tahu tafsirnya dari ayat-ayat Al-Quran. Nggak tahu manfaat ayat ini buat apa, ini ayat ini gimana cara mengamalkan dengan baik, hikmahnya atau manfaatnya seperti apa, kita kurang. Jadi sebenarnya ketika kita mau memahami kitab Allah yang terakhir adalah kitab Al-Quran, di situ banyak sekali resep-resep, ramuan, obat, ramuan, apapun, akhlak kita, gimana kita jadi lebih baik, jadi tenang. Kayak seperti kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran pakai pengeras suara aja, itu kan hati tenang, ayam, tentram. Nah, jadi mendengarkan aja itu sudah terasa tenang, apalagi ketika kita tahu maksud dari ayat-ayat Al-Quran, manfaatnya di ayat-ayat Al-Quran itu jauh lebih baik. Mendengarkan aja sudah tenang, apalagi kita bisa memahami di dalamnya dan bisa mengamalkannya. Itu jadi dari beberapa kitab yang diturunkan Allah, Al-Quranlah kitab yang terakhir dan semua pelengkap dari kitab-kitab. Dan intinya adalah kita nggak harus, ya, kita nggak harus menghafalkan ini Al-Quran, cuma minimal kita adalah membaca satu hari satu ayat minimal. Atau kalau kita punya kemampuan, punya waktu, punya niat yang kuat, jauh lebih baik ketika kita menghafalkan itu.
Dan nanti ketika setelah ini kok ada kitab yang lain, kita nggak boleh percaya itu. Karena apa? Ini adalah Al-Quran, kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Itu. Terus cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini dengan sepenuh hati, yakin dan percaya di dalam hati, ya, di dalam hati, yakin gitu, nggak boleh bimbang, yakin bahwa kitab Allah yang dibawa oleh para rasul itu benar-benar datang dari Allah, bukan rakitan, bukan buatan makhluk biasa, tapi itu pasti dari Allah. Yang selanjutnya adalah membenarkan terhadap adanya kitab. Kita juga harus membenarkan, meskipun kita tidak mempelajari semua kitab yang diturunkan oleh Allah, tapi kita membenarkan, kitab Injil, Taurat, Zabur itu kitab dari Allah dan itu ada. Tapi Al-Quran pelengkap dari kitab-kitab tersebut itu. Dan kitab-kitab itu semuanya juga diturunkan pada para nabi dan rasulnya, bukan sembarang orang, intinya itu. Selanjutnya memahami kandungan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup, artinya akan menjadi benar dalam menjalani hidup jika berpedoman pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita iman, kita berpedoman di dalam kitab-kitab Allah, hidup kita menjadi benar, ya, menjadi benar, menjadi baik gitu. Dan kita selaku umat zaman sekarang, dan kitab kita satu-satunya adalah Al-Quran. Jadi ketika ada masalah, suratkan ke Al-Quran atau membacalah Al-Quran, pasti ada solusinya di masalah kita. Yang selanjutnya adalah mewujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Jika mengamalkan Al-Quran dengan sepenuh hati, berarti sudah termasuk mengamalkan isi kandungan kitab-kitab sebelumnya, karena semua sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Selain kita membaca, selain kita memahami di dalam Al-Quran, kita juga harus memiliki sikap dan tindakan perilaku sehari-hari kita yang baik, yang seperti yang disampaikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Intinya adalah memiliki tata krama yang baik. Selain kita cuma membaca, kita juga mengamalkan dengan perilaku kita di kehidupan sehari-hari kita. Itu. Selanjutnya adalah menjadi generasi yang mencintai Al-Quran. Gimana caranya kita mencintai Al-Quran? Generasi kita mencintai Al-Quran sekarang adalah generasi yang mencintai HP atau gadget. Al-Quran sudah disampingkan, banyak yang jarang membaca, jarang membuka, ya, membuka aja jarang, apalagi membaca. Tidak ada alasan selaku generasi muslim untuk tidak mencintai Al-Quran, karena di dalamnya penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Cara menampilkan sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah SWT adalah dengan membaca secara rutin, memahaminya dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita selaku generasi muslim untuk mencintai Al-Quran, tidak ada alasan sedikit pun tidak mencintai Al-Quran. Aku nggak senang moco, aku nggak bisa moco, nggak ada alasan seperti itu. Semuanya diusahakan bisa minimal membacanya. Nah, karena apa? Di dalam Al-Quran itu penuh inspirasi, ya, penuh inspirasi yang menuntun ke arah kebaikan. Di dalam Al-Quran sudah mengarahkan kebaikan. Membaca dengan cara membaca, minimal membaca,
Kak, nggak bisa Al-Quran, nggak bisa Al-Quran gimana ini? Ada Iqra jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah awal sebelum kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, kita belajar Iqra. Berarti ada tahapan, ada proses, ada yang minimal. Nggak harus langsung Al-Quran, tidak, tapi belajar Iqra, ayat terputus-putus atau huruf terputus-putus dalam Al-Quran. Nah, setelah itu kita belajar membaca Al-Quran. Kalau bisa, saya sampaikan tadi, minimal membaca secara rutin meskipun satu ayat, nggak sampai satu ayat, satu kata, silahkan, nggak apa-apa. Minimal, kalau minimal kan sedikit pahalanya, tapi kalau kita bisa melewati minimal, berarti kan jauh lebih baik. Setelah membaca, kita memahami, oh ayat ini isinya apa. Kalau nggak bisa, kalau nggak tahu, minimal membacanya aja dan yakin, dan kita sudah tahu ini, apalagi pelajaran SMP, kita tahu membedakan perilaku yang baik, tata krama yang baik, perilaku yang jelek, perintah Allah seperti apa, larangan Allah seperti apa. Nah, itu kita amalkan aja selain kita membaca, ya, mengamalkan perilaku itu isinya di dalam Al-Quran, di dalam kehidupan sehari-hari kita, biar kita jauh lebih baik, generasi muslim yang lebih baik dengan minimal membaca Al-Quran. Kita mau membaca Al-Quran berarti kita memiliki insya Allah akhlak yang lebih baik. Generasi yang mencintai Al-Quran, ciri-cirinya adalah memiliki kemauan kuat untuk senantiasa membaca dan mengetahui isi kandungan Al-Quran. Ini ciri-ciri mencintai Al-Quran, memiliki kemauan yang kuat untuk senantiasa membaca, sering membaca. Aku demen moco, aku senang moco apa. Berarti itu ciri adalah generasi yang cinta Al-Quran. Yang kedua, yang B, senantiasa merasa tenang dalam hatinya setelah membaca Al-Quran, sebab ada hubungan hati, perasaan, dan sikap terhadap yang dicintai, yakni Al-Quran. Ada chemistry, ada rasa. Kita membaca, hati tenang, pikiran tenang, seperti nggak ada masalah gitu. Yang selanjutnya adalah dapat menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hati yang setiap waktu akan menjaga dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga diri dalam kebaikan. Ketika kita mulai belok, melakukan kesalahan, intinya kita akan teringat, oh iya, ini nggak boleh, di dalam Al-Quran juga nggak boleh, ini larangan Allah. Itu adalah ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran. Ya, bukan terabas kebaikan masuk, kejelekan atau larangan masuk, itu berarti belum termasuk ciri-ciri generasi yang cinta Al-Quran. Yang selanjutnya adalah menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong dan inspirasi dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan menjadi pelopor terdepan dalam kebaikan. Menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pendorong, motivasi, dan menjadi inspirasi kita untuk meningkatkan kualitas ilmu kita meningkat, inspirasi kita bertambah, meningkat juga. Itu ciri-ciri generasi yang cinta Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Selanjutnya, rela berkorban untuk kemuliaan Al-Quran dan menjadikan penuntun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi pribadi yang santun dan menghargai sesama. Jadi rela berkorban. Ini Al-Quran, kita tahan. Kalau ada yang mau membakar, kalau ada yang mau membuang, kita berani memegang. Pak, kok jatuh sih orang, Pak, gini. Gak usah takut. Itu adalah bentuk kita cinta, memuliakan, mengutamakan Al-Quran, menjadi panutan sehingga kita menjadi santun, bisa menghargai sesama. Al-Quran aja kita pertahankan. Berarti orang-orang yang bisa berbicara, orang-orang yang makhluk hidup yang bisa kita lihat, kita akan menghargainya. Ya. Al-Quran kan cuma buku, maaf, Al-Quran cuma buku. Tapi ketika kita sudah memuliakan, pasti semuanya itu akan menghargai, ya,
jiwa kita akan menghargai sesama manusia, sesama umat, sesama makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu adalah ciri-ciri generasi yang mencintai Al-Quran. Hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama adalah mengetahui perhatian dan kasih sayang Allah SWT terhadap para hambanya dengan menurunkan kitab kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kitab-kitab itu adalah sebagai petunjuk gimana manusia itu memiliki jalan yang benar. Intinya merasa karepe dhewe, itu intinya ya. Yang kedua adalah mengetahui syariat dan pedoman hidup yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tahu mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Kita akhirnya tahu dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Oh, anjing itu haram ketika kita makan di dalam Al-Quran, di dalam kitab yang lain. Oh, meminta orang tua, ya, tidak menghormati orang tua itu juga dilarang. Kita akhirnya tahu dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hidup menjadi lebih terarah dan tidak tersesat dalam menjalaninya. Nah, dari tahu yang diperintah, tahu yang dilarang, hidup kita menjadi lurus, terarah, mengikuti jalur yang diberikan oleh Allah, ya, tidak tersesat, nggak kobong, nggak kolong, itu intinya, ya. Itu menjalaninya tenang, menjalaninya tidak tersesat, nggak belok-belok, bingung gimana ini benar, tidak. Jadi hidup itu akan terarah, itu di dalam kitab-kitab Allah, hikmahnya itu yang terakhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, nanti bisa mencari referensi dari yang lain. Mungkin sedikit itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.